Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah engkau merasakan semua kekosongan yang sulit dijelaskan? Meskipun engkau sudah berusaha sebaik mungkin untuk memperbaiki diri, berusaha menjalani hidup dengan lebih tenang, dan berusaha melakukan berbagai kebaikan yang menurutmu cukup besar? Ada kalanya seseorang merasa sudah berupaya untuk menjadi pribadi yang lebih baik, lebih teratur dalam ibadah, lebih lembut dalam berbicara, atau lebih sabar menghadapi takdir. Tetapi hatinya tetap terasa hampa, seolah ada bagian yang hilang dalam hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasa hampa itu tidak selalu berarti engkau kurang ibadah atau kurang berbuat baik, tetapi ada kalanya karena engkau belum menyadari bahwa kedekatan dengan Allah seringkali tumbuh bukan dari amalan-amalan besar yang terlihat oleh manusia, melainkan dari kebiasaan-kebiasaan kecil yang engkau rawat secara diam-diam. Kebiasaan sederhana yang menghidupkan hati sedikit demi sedikit. Banyak manusia mengira bahwa untuk dicintai oleh Allah harus melakukan sesuatu yang besar, harus melakukan ibadah yang panjang, harus mengerjakan pengorbanan yang membuat orang lain mengagumi dirinya, harus menyelesaikan hafalan yang banyak, atau harus melakukan sedekah besar yang terlihat hebat di mata manusia. Padahal cinta Allah seringkali turun kepada hamba yang menjaga hal-hal kecil yang tidak pernah dilihat siapapun, hal-hal yang hanya diketahui oleh dirinya dan Robnya, hal-hal yang dikerjakan tanpa riya, tanpa pamrih, dan tanpa keinginan untuk mendapatkan penghormatan dari manusia. Orang-orang yang dekat dengan Allah, orang-orang yang hatinya lembut, dan orang-orang yang hidupnya terasa tenang, bukan karena mereka melakukan amalan-amalan luar biasa, tetapi karena mereka menjaga hubungan kecil dengan Robnya secara konsisten. Mereka menjaga syukur dalam hal kecil, mereka menjaga lisan dari keluhan yang tidak perlu, mereka menolong orang lain secara diam-diam tanpa ingin dianggap sebagai pahlawan. Mereka menjaga istighfar walaupun hanya beberapa detik, dan mereka menjaga hati agar tidak membalas keburukan dengan keburukan. Kebiasaan-kebiasaan kecil inilah yang menjadi pembuka pintu cinta Allah. Sebab Allah mencintai amalan yang kecil namun dilakukan secara konsisten. Amalannya sederhana tetapi menjaga hati tetap hidup. Inilah yang sering tidak sadar dilakukan oleh orang-orang soleh. Orang-orang yang hatinya disinari Allah, orang-orang yang hidupnya penuh keberkahan. Meskipun mungkin mereka tidak terkenal, tidak populer, dan tidak memiliki penampilan yang menunjukkan bahwa mereka adalah ahli ibadah. Mereka bisa saja orang biasa, pekerjaan biasa, hidup biasa, tetapi mereka menjaga hubungan kecil dengan Allah, sehingga Allah meninggikan kedudukan mereka tanpa mereka sadari. Dan pada bagian ini, sebelum kita masuk lebih dalam kepada kebiasaan-kebiasaan tersebut, apabila engkau sedang menonton video ini dan ingin agar lebih banyak hati yang tersentuh dan lebih banyak jiwa yang kembali kepada Tuhannya melalui pesan kebaikan seperti ini, maka jangan lupa untuk menekan tombol subscribe pada channel ARS Pandangan Hidup agar engkau tidak ketinggalan setiap renungan yang menguatkan hati, serta tinggalkan komentar positif sebagai bentuk dukungan yang insya Allah menjadi amal jariah. Karena dukungan kecilmu melalui subscribe dan komentar adalah bentuk kebaikan yang bisa terus mengalir pahalanya selama video ini memberikan manfaat kepada orang lain. Setelah engkau menekan tombol subscribe, mari kita lanjutkan perjalanan hati ini. Perjalanan untuk mengenali 5 kebiasaan kecil yang apabila engkau tanamkan hari demi hari akan mengubah cara engkau memandang hidup, mengubah cara engkau merespons ujian, dan mengubah cara engkau merasakan kehadiran Allah dalam setiap langkahmu. Kebiasaan pertama yang sangat kuat pengaruhnya terhadap kelembutan hati adalah membiasakan diri untuk mengucapkan Alhamdulillah dalam setiap hal kecil. Bukan hanya ketika engkau mendapatkan rezeki besar atau doa besar terkabul, tetapi dalam detik-detik sederhana kehidupan yang sering dianggap biasa. Mengucapkan Alhamdulillah bukan sekedar gerakan lisan, melainkan latihan hati untuk melihat nikmat Allah bahkan ketika engkau sedang menghadapi sesuatu yang tidak ideal. Saat engkau mampu mengucapkan Alhamdulillah ketika bangun pagi, ketika engkau bisa bernafas lega, ketika engkau bisa makan dengan tenang, ketika engkau diberi kesempatan untuk tersenyum, atau ketika engkau diberi kemudahan sekecil apapun dalam harimu, maka pada saat itu engkau sedang menghidupkan hatimu. Syukur kecil ini bukan hanya bentuk pengakuan bahwa Allah telah memberikan banyak kebaikan, tapi juga terapi untuk jiwa yang lelah. Karena hati yang terbiasa melihat kebaikan akan memiliki pandangan hidup yang lebih lembut, lebih ringan, dan lebih tahan menghadapi berbagai bentuk cobaan. Ketika engkau melihat setitik kebaikan dalam tumpukan masalah, maka engkau sedang mendidik dirimu untuk menjadi hamba yang kuat, bukan karena tidak punya masalah, tetapi karena engkau punya pandangan yang benar dalam melihat kehidupan.
Dan kebiasaan mengucap alhamdulillah dalam hal kecil ini adalah salah satu tanda bahwa engkau sedang berjalan menuju cinta Allah secara perlahan namun pasti. Orang-orang yang dicintai Allah bukanlah mereka yang paling hebat amalnya, tetapi mereka yang paling tulus dalam kebaikan kecilnya, paling lembut hatinya, dan paling stabil dalam ingatannya kepada Allah. Ketika engkau mulai melatih diri untuk bersyukur dalam hal kecil, engkau akan menyadari bahwa hatimu lebih tenang, pikiranmu lebih jernih, dan jiwamu lebih siap untuk menghadapi takdir apapun. Dan inilah permulaan dari perjalanan menuju cinta Allah. Perjalanan yang tidak diukur dari besar kecilnya amalan, tetapi dari ketulusan dan konsistensinya. Kebiasaan kecil kedua yang tanpa disadari mampu mengangkat derajat seseorang di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah kemampuan untuk menjaga lisan dari keluhan yang tidak perlu. Dalam kehidupan sehari-hari, manusia begitu dekat dengan rasa ingin mengeluh. Keluhan muncul ketika pekerjaan tidak berjalan sesuai rencana, ketika keinginan tidak terpenuhi, ketika seseorang berkata kasar kepada kita, ketika tubuh merasa lelah, ketika harapan tidak sesuai kenyataan, bahkan ketika sesuatu yang sangat kecil pun terasa mengganggu. Keluhan itu, meskipun terlihat sepele, sesungguhnya memiliki dampak yang sangat besar pada kesehatan hati. Karena setiap keluhan yang keluar dari lisan sebenarnya adalah cerminan dari apa yang disimpan dalam jiwa. Dan jika jiwa terbiasa mengeluh, maka ia akan menjadi rapuh, mudah tergoncang, dan sulit melihat nikmat yang sesungguhnya jauh lebih banyak dibandingkan ujian yang sedang dihadapi. Orang yang dekat dengan Allah biasanya memiliki kemampuan untuk menahan lisannya. Bukan berarti ia tidak pernah merasa sedih atau tidak pernah menghadapi masalah, tetapi ia mampu menempatkan keluh kesahnya pada tempat yang benar. Ia tidak membiarkan lisannya menjadi alat untuk melemahkan dirinya, tetapi menjadikan lisannya sebagai alat untuk menguatkan imannya. Ia memilih untuk mengadu kepada Allah, bukan kepada manusia. Ia memilih untuk mencari ketenangan dalam sujudnya, bukan dalam keluhan yang keluar tanpa arah. Karena ia tahu bahwa manusia memiliki batas dalam mendengarkan, sedangkan Allah Maha mendengar dan Maha memahami apapun yang disampaikan hambanya, baik dalam kata-kata yang terdengar maupun dalam bisikan hati yang paling dalam. Seseorang yang membiasakan diri menahan keluhan juga akan lebih peka terhadap nikmat-nikmat kecil yang sebelumnya tidak ia sadari. Karena ketika engkau berhenti dari kebiasaan mengeluh, engkau memberi ruang bagi dirimu untuk melihat kenyataan dari sudut pandang yang lebih bersyukur. Engkau mulai sadar bahwa ada begitu banyak hal baik yang tetap berjalan meskipun engkau sedang diuji. Engkau mulai sadar bahwa masih ada udara yang bisa dihirup, tubuh yang masih bisa bergerak, rezeki yang tetap datang, orang-orang baik yang masih menyayangimu, kesempatan bertaubat yang masih terbuka, dan waktu yang masih diberikan oleh Allah agar engkau bisa memperbaiki hidup. Dan saat itulah engkau merasakan ketenangan baru. Karena keluhan yang sebelumnya mengaburkan pandanganmu perlahan memudar, digantikan oleh rasa syukur yang tumbuh dari kesadaran bahwa hidup ini pada dasarnya penuh kebaikan. Hanya saja manusia sering terfokus pada bagian yang tidak berjalan sesuai keinginannya. Menahan keluhan bukan berarti menuntut seseorang menjadi sempurna dan tidak boleh memberitahu kesulitannya kepada siapapun. Tidak, itu bukan makna sebenarnya. Menahan keluhan berarti menahan ucapan yang tidak mendatangkan manfaat, ucapan yang hanya memperburuk keadaan, ucapan yang merusak ketenangan diri sendiri, ucapan yang menciptakan suasana hati negatif bagi orang lain, dan ucapan yang membuat seseorang secara tidak sadar lupa bahwa segala takdir yang terjadi selalu memiliki hikmah. Karena itulah orang-orang yang dicintai Allah adalah mereka yang mampu menimbang sebelum berbicara, mampu menahan sebelum mengeluarkan sesuatu yang memperkeruh keadaan, dan mampu memilih untuk bersabar meskipun hatinya sedang menghadapi sesuatu yang berat. Ketika seseorang mampu menahan keluhan, ia mulai membangun kekuatan batin yang tidak dimiliki oleh banyak orang. Ia menjadi lebih matang dalam menghadapi ujian hidup. Ia tidak mudah terpancing emosi, tidak mudah marah, tidak mudah merasa dirinya korban dari keadaan, dan tidak mudah menyalahkan orang lain atas apa yang terjadi dalam hidupnya. Ia memahami bahwa segala sesuatu berjalan dengan izin Allah, dan jika ia mampu menahan lisannya, maka ia sedang menjaga dirinya dari dosa tambahan yang muncul akibat melontarkan kata-kata yang tidak mendatangkan manfaat. Menahan keluhan adalah bentuk kesabaran yang paling halus, karena ia tidak terlihat oleh manusia. Tetapi justru karena itulah nilainya sangat tinggi. Ketika engkau menahan keluhan, engkau sedang berbicara hanya kepada Allah dalam hatimu. Dan Allah Maha mengetahui kesabaran yang kau simpan, meskipun tidak ada manusia yang mengetahuinya.
Dan kesabaran seperti itu, kesabaran yang benar-benar tersembunyi adalah salah satu bentuk ibadah yang sangat dicintai oleh Allah. Apabila engkau memperhatikan orang-orang yang hidupnya terlihat damai, orang-orang yang wajahnya tenang, meskipun hidup mereka penuh ujian, maka salah satu rahasia terbesar mereka adalah bahwa mereka tidak terbiasa mengeluh. Mereka menjaga lisannya dengan sangat hati-hati. Mereka tidak ingin keluhan kecil merusak kekhusyukan hatinya kepada Allah. Mereka tidak ingin keluhan kecil membuat mereka fokus kepada masalah yang sebenarnya kecil dibandingkan nikmat Allah yang tidak terhitung jumlahnya. Orang yang menahan keluhan biasanya memiliki hati yang lebih luas. Mereka mampu melihat makna di balik ujian. Mereka mampu melihat keindahan takdir yang terkadang disertai rasa sakit, tetapi membawa pembersihan jiwa. Mereka juga memiliki pemikiran yang lebih matang karena mereka sadar bahwa keluhan tidak memperbaiki keadaan, tetapi merusak kekuatan diri sendiri. Sebaliknya, diam yang sabar mengandung banyak hal yang tidak disadari manusia. Diam itu berisi penyerahan diri. Diam itu berisi doa dalam hati. Diam itu berisi permohonan yang tidak terdengar oleh manusia, tetapi didengar dengan sangat jelas oleh Allah yang Maha Mengetahui. Orang yang tidak mengeluh juga tidak mudah merasa hidupnya selalu menjadi yang paling berat. Ia mampu melihat bahwa setiap manusia memiliki ujiannya sendiri. Ia mampu menghargai perjuangan orang lain, dan karena itu, ia tidak menambah kesulitan dan keluhan-keluhan yang sebenarnya tidak perlu. Ia memilih untuk memperbaiki sikap, memperbaiki cara pandang, memperbaiki cara merespon masalah, dan memperbaiki hubungannya dengan Allah. Inilah yang membuat hidupnya lebih damai. Bahkan ketika ujiannya tidak berubah, hatinya tetap kuat. Bahkan ketika masalahnya tidak hilang, ia tetap mampu tersenyum. Bahkan ketika dunia memperlihatkan sisi terberatnya, ia tetap bisa menemukan cahaya kecil dalam gelapnya keadaan. Dan cahaya kecil itu adalah kesadaran bahwa Allah selalu bersamanya. Kesadaran yang sering tidak muncul pada mereka yang lisan dan hatinya sibuk mengeluh. Mulailah melatih diri dari sekarang untuk menjaga lisan setiap kali ada keinginan mengeluh. Ketika engkau ingin mengucapkan sesuatu yang hanya akan memperburuk suasana hatimu, berhentilah sejenak. Ambil napas perlahan. Rasakan ketenangan yang datang ketika engkau memilih sabar. Katakan dalam hati bahwa Allah mendengarmu, Allah melihat usahamu, Allah mengetahui apa yang kau pendam, dan Allah tidak akan menyia-nyiakan kesabaran sekecil apapun. Ketika engkau berhasil menahan keluhan, engkau telah memenangkan satu pertempuran batin yang besar, dan kemenangan seperti itu jauh lebih mulia di sisi Allah dibandingkan kemenangan besar yang terlihat oleh manusia. Karena kemenangan hati jauh lebih agung daripada kemenangan fisik. Menahan keluhan adalah bukti bahwa engkau sedang berubah menjadi seseorang yang lebih kuat, lebih dewasa, dan lebih dekat kepada Allah. Dan ketika engkau terus menjaga kebiasaan kecil ini, engkau sedang berjalan menuju cinta Allah tanpa engkau sadari. Karena Allah sangat mencintai hamba yang berusaha menjaga lisannya, menjaga hatinya, dan menjaga dirinya dari ucapan yang tidak membawa kebaikan. Kebiasaan kecil ketiga yang mampu mengangkat derajat seseorang di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah kerendahan hati dalam menerima nasihat, terutama ketika nasihat itu datang pada saat yang paling tidak kita inginkan. Banyak manusia bisa tersenyum ketika dipuji, tetapi tidak semua manusia mampu menjaga hatinya tetap lembut ketika ditegur. Tidak semua manusia mampu menerima perkataan yang mengingatkannya pada kesalahan. Padahal, nasihat adalah bentuk kasih sayang Allah yang disampaikan melalui lisan manusia. Ketika Allah mencintai seorang hamba, Allah tidak membiarkannya berjalan terlalu jauh dalam kesalahan. Allah menegurnya melalui berbagai cara. Terkadang melalui musibah, terkadang melalui bisikan hati, terkadang melalui peringatan dalam Al-Quran, dan terkadang melalui manusia yang menegurnya dengan kata-kata yang sederhana. Tetapi sayangnya, banyak manusia lebih mudah menerima musibah daripada menerima nasihat. Mereka lebih mampu bersabar menghadapi kehilangan harta dibandingkan bersabar menghadapi teguran yang menyinggung harga diri. Padahal, teguran yang datang tepat pada waktu ketika kita salah arah adalah salah satu bentuk rahmat terbesar yang diberikan Allah dalam hidup kita. Kerendahan hati untuk menerima nasihat adalah sifat yang terlihat sederhana tetapi sangat sulit untuk dipraktekkan. Karena untuk bisa menerima nasihat, seseorang harus terlebih dahulu mengalahkan ego yang hidup dalam dirinya. Ego itu selalu ingin merasa benar, selalu ingin terlihat baik, selalu tidak ingin dicela, dan selalu ingin dihargai.
Ego inilah yang sering menjadi penghalang besar antara seseorang dengan kebaikan. Ketika seseorang memiliki ego yang besar, nasihat sekecil apapun dianggap sebagai serangan. Teguran yang lembut pun dianggap sebagai penghinaan. Bahkan kata-kata baik yang disampaikan dengan niat tulus terasa seperti peluru yang menyakitkan. Namun ketika seseorang memiliki hati yang rendah, ia akan melihat nasihat sebagai pintu menuju perubahan. Ia tidak sibuk mencari siapa yang menyampaikan, tetapi ia fokus pada kebenaran yang terkandung di dalamnya. Ia tidak peduli apakah nasihat itu datang dari orang yang lebih muda, dari orang yang tidak dikenal, atau bahkan dari seseorang yang pernah menyakitinya. Ia melihat nasihat sebagai cermin. Ia melihatnya sebagai cara Allah menuntunnya kembali kepada jalan yang lurus. Orang yang rendah hati dalam menerima nasihat tidak akan merasa malu ketika ditegur. Ia tidak merasa aib ketika diingatkan pada kesalahan yang ia buat. Karena yang ia kejar bukanlah pujian manusia, tetapi ridho Allah. Ia memahami bahwa kesalahan adalah bagian dari kehidupan, dan nasihat adalah bagian dari perbaikan. Ia tahu bahwa manusia terbaik sekalipun pernah ditegur. Bahkan para nabi mendapat bimbingan langsung dari Allah ketika mereka melakukan sesuatu yang mengandung hikmah dan pelajaran. Maka ketika seseorang memiliki hati yang siap menerima nasihat, ia sebenarnya sedang mengikuti jejak para hamba pilihan yang tidak pernah sombong terhadap kebenaran. Ada satu hal yang sering dilupakan manusia, bahwa orang yang mau menerima nasihat tidak sedang merendahkan dirinya, tetapi sedang mengangkat derajatnya. Karena kerendahan hati adalah salah satu tanda kebijaksanaan. Ketika engkau mudah menerima nasihat, engkau sebenarnya sedang menunjukkan bahwa hatimu bersih dan tidak dipenuhi kesombongan. Orang yang sombong biasanya pandai berbicara, tetapi sulit mendengarkan. Sedangkan orang yang mulia biasanya pandai mendengarkan meskipun ia memiliki banyak alasan untuk berbicara. Ia membiarkan hatinya menjadi ladang yang subur untuk ditanami kebaikan, bukan ladang yang keras dan gersang sehingga air ilmu pun tidak bisa meresap ke dalamnya. Kerendahan hati dalam menerima nasihat juga menjadikan seseorang lebih mudah berubah menjadi manusia yang lebih baik. Karena perubahan tidak mungkin terjadi tanpa kemampuan menerima masukan. Seseorang yang hidup dalam pujian tanpa pernah mendapatkan nasihat biasanya tidak menyadari kekurangannya. Ia merasa baik-baik saja, padahal ada banyak hal yang perlu ia perbaiki. Sedangkan seseorang yang terbuka terhadap nasihat akan selalu melihat ruang perbaikan dalam dirinya. Ia tidak pernah merasa sempurna, ia tidak pernah merasa cukup. Ia selalu melihat dirinya sebagai manusia yang sedang belajar setiap hari. Dan kesadaran seperti inilah yang membuatnya terus berkembang. Bahkan ketika ia telah menjadi manusia yang lebih baik, ia tetap rendah hati. Karena ia tahu bahwa perjalanan menuju Allah tidak pernah selesai selama ia masih hidup. Orang yang mau menerima nasihat juga memiliki hubungan yang lebih damai dengan orang di sekelilingnya. Karena orang seperti ini tidak reaktif ketika ditegur. Ia tidak mudah tersinggung. Ia tidak menganggap dirinya selalu benar. Ketika ada orang yang mengingatkan, ia justru merasakan terima kasih dalam hatinya. Ia memahami bahwa orang yang berani menegurnya adalah orang yang peduli. Karena manusia yang tidak peduli biasanya memilih diam. Mereka membiarkan seseorang terus terberosok dalam kesalahan karena tidak ingin repot. Tetapi seseorang yang menegur adalah seseorang yang memikirkan keselamatanmu baik di dunia maupun di akhirat. Dan menerima nasihat dari orang seperti itu adalah bentuk penghargaan terhadap kebaikan hatinya. Latihan untuk menerima nasihat dapat dimulai dari hal kecil. Misalnya ketika seseorang mengingatkanmu tentang cara berbicaramu, caramu memperlakukan orang lain, caramu mengatur waktu, atau caramu menghadapi masalah. Jangan langsung membela diri, jangan mencari alasan, jangan terburu-buru menjelaskan panjang lebar agar terlihat benar. Karena semua itu hanya memuaskan ego dan menghalangi perbaikan. Diamlah sejenak, dengarkan baik-baik, biarkan kata-kata itu masuk ke hatimu. Rasakan apakah ada kebenaran yang bisa engkau ambil. Jika memang ada kebenaran di dalamnya, maka bersyukurlah karena Allah masih peduli untuk menegurmu. Jika memang nasihat itu tidak tepat, tetaplah menjaga sikap santun. Karena setiap kata baik yang keluar dari seseorang tetaplah bernilai, meskipun tidak seluruhnya sesuai dengan keadaanmu. Sikap seperti ini adalah fondasi dari hubungan yang baik dengan sesama manusia dan hubungan yang kuat dengan Allah. Ingatlah bahwa menerima nasihat adalah tanda bahwa engkau mencintai kebenaran lebih daripada harga dirimu.
Dan Allah sangat mencintai hamba yang lebih memilih kebenaran daripada pembenaran. Allah mencintai hati yang lembut, hati yang siap mendengar, hati yang tidak keras terhadap kebenaran. Karena hati seperti itu lebih mudah dituntun menuju cahaya hidayah. Semakin seseorang membuka hatinya untuk menerima nasihat, semakin Allah bukakan pintu-pintu pemahaman dalam dirinya. Dan pemahaman itu adalah nikmat besar yang tidak diberikan kepada sembarang manusia. Kerendahan hati untuk menerima nasihat adalah kebiasaan kecil tetapi pengaruhnya besar. Ia memperbaiki hubunganmu dengan Allah, memperbaiki hubunganmu dengan manusia, dan memperbaiki hubunganmu dengan dirimu sendiri. Ia menjadikan engkau pribadi yang lebih matang, lebih tenang, lebih bijaksana, dan lebih mudah mendapatkan pertolongan Allah. Karena Allah selalu menolong hamba yang bersedia memperbaiki dirinya. Maka janganlah merasa malu ketika seseorang mengingatkanmu, tetapi merasa malulah jika hatimu keras terhadap kebenaran. Karena hati yang keras adalah tanda bahwa cahaya hidayah sedang menjauh, dan hati yang lembut dalam menerima nasihat adalah tanda bahwa Allah sedang mendekatkanmu kepadanya. Kebiasaan kecil keempat yang mampu mengangkat derajat seseorang di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah kebiasaan untuk memaafkan. Terutama ketika memaafkan itu terasa sebagai hal yang paling berat untuk dilakukan. Dalam kehidupan sehari-hari, tidak ada manusia yang terhindar dari rasa sakit hati. Setiap manusia pernah disakiti, pernah dikhianati, pernah diremehkan, pernah dilukai dengan kata-kata, atau pernah diperlakukan tidak adil. Rasa sakit seperti itu terkadang tinggal sangat lama di dalam hati, bahkan lebih lama daripada peristiwa yang menyebabkannya. Luka itu dapat menempel hingga bertahun-tahun dan membuat hati menjadi berat. Tetapi, kebiasaan untuk memaafkan adalah kebiasaan yang mampu membersihkan hati, mengangkat derajat manusia, dan menjadikannya lebih dekat kepada Allah. Karena Allah mencintai hamba yang hatinya bersih, dan tidak ada kebersihan hati yang lebih mulia daripada kemampuan untuk melepaskan dendam. Memaafkan bukan berarti melupakan apa yang terjadi, bukan pula berarti menganggap bahwa kesalahan orang lain benar, bukan pula berarti memberikan kesempatan bagi orang yang sama untuk melukai kita lagi. Memaafkan adalah keputusan untuk melepaskan beban yang merusak ketenangan kita sendiri. Memaafkan adalah bentuk kasih sayang yang kita berikan kepada diri sendiri. Karena tidak ada yang lebih berat daripada hidup dengan dendam yang mengerogoti hati sedikit demi sedikit. Dendam membuat seseorang sulit bahagia, sulit berprasangka baik, sulit tersenyum dengan ketulusan, dan sulit merasakan ketentraman. Bahkan dendam membuat ibadah terasa berat, doa terasa hambar, dan sujud terasa tidak sedalam biasanya. Namun ketika seseorang memutuskan untuk memaafkan, ia sebenarnya sedang membebaskan dirinya. Ia sedang membuka pintu yang selama ini terkunci oleh rasa sakit. Ia sedang memberi ruang bagi cahaya masuk ke dalam hatinya. Ia sedang membersihkan jiwa dari sesuatu yang tidak bermanfaat. Memaafkan adalah salah satu bentuk akhlak mulia yang paling tinggi. Banyak orang mampu memberi sedekah, banyak orang mampu berpuasa, banyak orang mampu menahan lapar. Tetapi tidak semua orang mampu menahan hatinya dari dendam. Padahal memaafkan adalah ibadah hati yang pahalanya sangat besar. Bahkan disebutkan oleh banyak ulama sebagai salah satu tanda orang yang benar-benar beriman. Karena memaafkan bukan hanya tindakan, tetapi kondisi spiritual yang mencerminkan kedewasaan jiwa seseorang. Hanya orang yang hatinya luas yang mampu memaafkan. Hanya orang yang hatinya lembut yang mampu memaafkan. Hanya orang yang dekat dengan Allah yang mampu memaafkan dengan tulus tanpa syarat. Ketika seseorang memilih untuk memaafkan, ia sedang menunjukkan kepada Allah bahwa hati yang ia miliki lebih berharga daripada rasa sakit yang pernah ia terima. Ia sedang menunjukkan bahwa ia tidak ingin membawa beban itu hingga akhir hayat. Ia sedang menunjukkan bahwa ia ingin menjalani hidup dengan hati yang lebih lapang, lebih damai, dan lebih terhubung kepada Allah. Dan memaafkan seperti ini adalah salah satu kebiasaan kecil yang tampaknya sederhana, tetapi memiliki dampak yang sangat besar dalam kehidupan manusia. Karena ketika hati sudah mampu memaafkan, maka semua hubungan menjadi lebih baik. Cara seseorang memandang kehidupan pun berubah. Ia tidak lagi mudah tersinggung. Ia tidak lagi merasa menjadi korban. Ia tidak lagi menyimpan prasangka buruk. Ia tidak lagi terjebak dalam kenangan yang menyakitkan. Hatinya menjadi lebih stabil, lebih kuat, dan lebih penuh keikhlasan. Orang yang mudah memaafkan sering tampak lebih ringan dalam menjalani hidup. Ia tidak membawa beban yang tidak perlu. Ia tidak menyimpan kisah lama yang merusak suasana hati. Ia memahami bahwa kehidupan ini terlalu singkat untuk diisi dengan kebencian. Ia memahami bahwa setiap manusia memiliki kesalahan. Ia memahami bahwa dirinya sendiri pun tidak luput dari dosa.
Ia memahami bahwa dirinya pun sering meminta maaf kepada Allah. Maka bagaimana mungkin ia mengharapkan Allah mengampuninya, sementara ia sendiri tidak mampu mengampuni sesama manusia? Kesadaran inilah yang membuat seseorang lebih mudah memaafkan, karena ia tahu bahwa memaafkan bukan hanya tentang hubungan dengan manusia, tetapi juga tentang hubungan dengan Allah. Ketika seseorang memaafkan, Allah memuliakannya dengan cara-cara yang tidak ia sangka. Allah menenangkan hatinya. Allah memperindah akhlaknya. Allah melapangkan dadanya. Allah menjaganya dari penyakit hati yang sulit disembuhkan. Dan yang paling istimewa, Allah memperbaiki rezekinya, memperbaiki jalannya, dan memperbaiki kehidupannya secara perlahan. Karena hati yang bersih adalah tempat bertumpuknya keberkahan. Keberkahan tidak turun kepada hati yang dipenuhi dendam, tetapi keberkahan turun kepada hati yang dipenuhi kasih sayang. Maka orang yang memaafkan sesungguhnya sedang membuka pintu-pintu rezeki, pintu-pintu ketenangan, dan pintu-pintu pertolongan Allah. Namun memaafkan bukanlah hal yang mudah. Ada luka yang begitu dalam, ada kenangan yang sangat menyakitkan, ada kejadian yang mungkin tidak akan pernah dilupakan. Tetapi memaafkan tidak selalu berarti melupakan. Memaafkan berarti menerima bahwa peristiwa itu telah terjadi, tetapi tidak membiarkan peristiwa itu mencuri masa depan. Memaafkan berarti melepaskan kendali dari tangan rasa sakit. Memaafkan berarti mengembalikan semuanya kepada Allah, dan memaafkan berarti berdamai dengan diri sendiri. Bahkan memaafkan tidak selalu harus disampaikan langsung kepada orang yang bersalah. Karena ada kalanya seseorang yang melukai kita sudah pergi jauh. Ada yang tidak bisa kita temui lagi, ada yang tidak memungkinkan untuk diajak bicara, dan ada yang bahkan tidak menyadari bahwa ia telah menyakiti kita. Tetapi memaafkan tetap bisa dilakukan. Cukup dengan melapangkan hati dan berkata dalam diri, aku memilih untuk tidak lagi membawa rasa sakit ini. Orang yang mampu memaafkan juga memiliki kualitas spiritual yang tinggi. Karena memaafkan melatih hati untuk selalu kembali kepada Allah. Setiap luka adalah pengingat. Pengingat bahwa kita tidak bisa bergantung sepenuhnya kepada manusia. Pengingat bahwa manusia bisa mengecewakan. Pengingat bahwa hanya Allah yang tidak pernah mengecewakan. Dan pemahaman seperti ini membuat seseorang lebih mudah memaafkan. Karena ia tahu bahwa hidup ini bukan tempat bagi kesempurnaan manusia. Hidup ini adalah tempat bagi manusia untuk saling belajar, saling bertumbuh, dan saling memperbaiki diri. Ketika seseorang memahami makna ini, maka memaafkan bukan lagi sesuatu yang sulit, tetapi sesuatu yang tumbuh dari kesadaran bahwa semua yang terjadi adalah bagian dari perjalanan spiritualnya. Latihlah dirimu untuk memaafkan dari hal yang paling kecil, mulai dari kesalahan ringan yang mungkin tidak disengaja. Jika seseorang melupakan janji, maafkan. Jika seseorang berbicara tanpa memikirkan perasaanmu, maafkan. Jika seseorang tidak memenuhi harapanmu, maafkan. Kesalahan kecil yang dimaafkan akan melatih hati untuk memaafkan kesalahan yang lebih besar. Dan semakin engkau melatih hati untuk memaafkan, semakin ringan hidupmu, semakin bersih jiwamu, dan semakin dekat engkau kepada Allah. Karena hati yang pemaaf adalah hati yang paling dicintai oleh Allah. Kebiasaan kecil kelima yang mampu mengangkat derajat seseorang di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala sekaligus menjadi penutup dari seluruh pembahasan ini adalah kebiasaan untuk selalu menghadirkan niat yang benar dalam setiap langkah, setiap ucapan, setiap pekerjaan, dan setiap amal yang dilakukan. Banyak manusia melakukan hal-hal baik, tetapi tidak semua mengisinya dengan niat yang tulus. Padahal niat adalah ruh dari amal. Tanpa niat yang benar, amal yang besar bisa menjadi sia-sia. Namun, dengan niat yang bersih, amal yang kecil dapat menjadi agung di sisi Allah. Allah memandang hati sebelum memandang tindakan. Allah melihat ketulusan sebelum melihat hasil. Maka kebiasaan untuk memperbaiki niat adalah kebiasaan yang tampak sederhana, tetapi sesungguhnya memiliki nilai yang sangat besar. Bahkan ada ungkapan para ulama yang mengatakan bahwa betapa banyak amal yang kecil menjadi besar karena niat. Dan betapa banyak amal yang besar menjadi kecil karena niat yang salah. Ketika seseorang membiasakan diri untuk memeriksa niatnya dalam setiap langkah, ia menjadi manusia yang lebih sadar mengenai tujuan hidupnya. Ia tidak sekadar hidup, tetapi ia hidup dengan tujuan. Ia tidak sekadar melakukan sesuatu, tetapi ia melakukannya karena Allah. Ia tidak sekadar membantu orang lain, tetapi ia membantu karena ingin mendapatkan ridho Allah. Ia tidak sekadar menjaga lisan, tetapi ia menjaga lisan karena tahu bahwa Allah mencatat setiap kata.
Ia tidak sekadar bersabar, tetapi ia bersabar karena yakin pahala Allah jauh lebih besar daripada keluhan yang ingin ia keluarkan. Ia tidak sekadar memaafkan, tetapi ia memaafkan karena ingin hatinya bersih agar doa-doanya mudah diangkat menuju langit. Ini adalah bentuk kesadaran yang tidak dimiliki oleh semua manusia. Tetapi ketika seseorang melatihnya sebagai kebiasaan kecil yang ia jaga setiap hari, maka seluruh amalnya akan dipenuhi keberkahan. Niat yang benar juga mengubah cara seseorang menjalani hidup. Ketika ia bangun di pagi hari, ia mulai dengan niat ingin menjadi hamba yang lebih baik. Ketika ia bekerja, ia berniat untuk mencari rezeki yang halal demi keluarganya. Ketika ia berbicara, ia berniat untuk menghindari kata-kata yang menyakiti. Ketika ia memberi, ia berniat agar Allah menambah rezekinya. Ketika ia menasihati orang lain, ia berniat agar dirinya juga selalu terbimbing. Ketika ia diuji, ia berniat untuk menjadikan ujian itu ladang amal. Ketika ia memaafkan, ia berniat untuk mendapatkan ampunan Allah. Semua yang ia lakukan menjadi ibadah, meskipun tampak seperti aktivitas biasa. Inilah keindahan dari niat. Ia dapat mengubah sesuatu yang awalnya tidak bernilai menjadi ibadah yang dicatat oleh para malaikat. Orang yang membiasakan niat yang benar juga akan merasakan ketenangan dalam hidupnya. Ia tidak merasa khawatir dengan penilaian manusia, karena ia tahu bahwa yang lebih penting adalah bagaimana Allah menilainya. Ia tidak mudah kecewa ketika perbuatannya tidak diapresiasi, karena ia tahu tujuan utamanya bukanlah pujian, tetapi keridhaan Allah. Ia tidak mudah putus asa ketika usahanya tidak terlihat. Ia tidak merasa lelah meskipun tidak ada yang memuji. Ia tidak merasa kesal ketika kebaikannya tidak dibalas. Ia tidak merasa khawatir meskipun kebaikannya tidak diketahui oleh siapapun. Karena ia tahu bahwa Allah Maha Melihat, Maha Mengetahui, dan Maha Membalas segala kebaikan. Hidupnya menjadi lebih ringan karena yang ada di hatinya hanyalah Allah dan harapan akan pahala darinya. Dan ketika seseorang menyeimbangkan semua kebiasaan kecil yang telah kita bahas, menjaga diri dari dosa kecil yang tampak sepele, menahan keluhan yang hanya melemahkan hati, menerima nasihat dengan kerendahan hati, memaafkan meskipun terasa sangat berat, dan memperbaiki niat dalam setiap langkah, maka ia sedang membangun hubungan yang kuat dengan Allah. Ia sedang membangun kehidupan yang lebih damai, lebih tenang, dan lebih diberkahi. Kebiasaan-kebiasaan kecil ini, meskipun sering luput dari perhatian manusia, sebenarnya adalah tangga-tangga kecil yang jika dijalani secara konsisten akan mengangkat seseorang ke tingkat yang lebih tinggi di sisi Allah. Karena Allah tidak menilai besarnya amal semata-mata dari ukuran zahirnya, tetapi dari kebersihan hati, ketulusan niat, dan kesungguhan seseorang dalam menjaga hubungannya dengan Allah. Kesimpulannya, 5 kebiasaan kecil ini adalah cahaya yang dapat menerangi kehidupan siapapun yang mau menjadikannya bagian dari kesehariannya. Tidak perlu menunggu menjadi sempurna untuk melakukannya. Tidak perlu menunggu hidup menjadi mudah. Tidak perlu menunggu diri menjadi kuat. Mulailah dari hal kecil. Mulailah dari apa yang bisa dilakukan hari ini. Mulailah dari satu langkah yang terlihat sederhana. Karena setiap kebaikan yang dilakukan secara terus-menerus akan menjadi bagian dari diri. Dan setiap bagian dari diri yang dipenuhi kebaikan akan mendekatkan seseorang kepada Allah. Kita semua adalah manusia yang sedang berusaha, dan Allah mencintai setiap usaha yang dilakukan dengan tulus meskipun terlihat kecil di mata manusia. Semoga Allah menjadikan kita sebagai hamba-hamba yang mampu menjaga kebiasaan kecil ini. Semoga Allah melembutkan hati kita agar mudah menerima nasihat. Semoga Allah melapangkan dada kita agar mudah memaafkan. Semoga Allah menenangkan jiwa kita ketika menghadapi ujian. Semoga Allah membersihkan hati kita dari penyakit yang merusak ketenangan. Semoga Allah menjaga lisan kita dari keluhan yang tidak perlu. Semoga Allah memperbaiki niat kita dalam setiap langkah. Dan semoga Allah menjadikan setiap amal yang kita lakukan bernilai besar di sisinya. Ya Allah, wahai Tuhan yang Maha Penyayang, jadikanlah hati kami hati yang selalu Engkau bimbing, lidah kami selalu Engkau jaga, langkah kami selalu Engkau luruskan, dan hidup kami selalu Engkau berkahi. Ampunilah dosa-dosa kami yang tampak maupun yang tersembunyi. Lapangkanlah jalan hidup kami. Dekatkanlah kami kepadamu dengan cara-cara yang paling lembut. Dan jauhkanlah kami dari segala sesuatu yang dapat menjauhkan kami dari cahayamu.
Jika sahabat-sahabat merasakan manfaat dari video ini, jangan lupa untuk menekan tombol subscribe agar sahabat tidak ketinggalan ketika video-video berikutnya hadir untuk menemani perjalanan hidup dan memperkuat kedekatan kita kepada Allah. Semoga setiap dukungan sahabat menjadi amal jariah dan semoga Allah membalasnya dengan kebaikan yang tidak terhitung jumlahnya.